Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kemudian melanjutkan pertemuan kita pada pertemuan minggu kemarin, hari ini kita akan melanjutkan cara bagaimana mendesain aplikasi autoplay ya, yang sudah Bapak share minggu kemarin. Jadi nanti tinggal hari ini kita coba, sudah jalan sih, harusnya sudah terinstall, harapan Bapak sudah terinstall di laptop. Cuman hari ini Bapak ingin ngetes, ngecek ya masing-masing ya, biar Bapak lihat gimana kemudian aplikasi yang sudah terinstall di laptop Anda. Bapak share screen. Ini kelihatan ya layar desktop Bapak ya? Kelihatan. Iya Pak, kelihatan. Oke adik-adik sekalian, Bapak coba masuk ke autoplay. Aplikasi autoplay Bapak sudah terinstall, jadi tinggal menggunakan. Bapak harap Anda juga sudah punya. Ini ya adik sekalian ya. Oke, perhatikan, ini Bapak record ya, nanti insya Allah hasil record ini tetap Bapak share di grup. Oke, sebenarnya saya berharap ketika Bapak buka seperti ini, Anda juga langsung uji coba di laptopnya, ya, langsung praktek juga. Oke, ketika kita klik double klik di icon autoplay tadi, maka akan muncul tampilan seperti di layar Anda. Maka yang kita lakukan adalah ada 3 opsi di situ ada ya. Pertama adalah create a new project. Yang kedua adalah open an exciting project. Yang ketiga restore last open project. Jadi 3 opsi ini kita gunakan ketika akan memulai atau membuka autoplay kita. Ya, ketika Anda pertama kali membuat autoplay, maka Anda harus memilih create a new project. Ya, membuat project awal ya, kita membuat project baru gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ingin setelah kita buka project baru tadi, kita sudah buat, kita sudah save dan sebagainya, ketika berikutnya Anda ingin membuka kembali file itu, nggak usah lagi pakai create a new project, tapi langsung aja restore last open project ya. Nah, itu kalau ini gunakan. Adapun open and exciting project itu kalau banyak kita bisa memilih project apa yang kita sudah buat ya. Oke, maka langkah pertama yang kita gunakan pada saat ini adalah create a new project. Oke, ini tampilannya adik-adik sekalian ya. Tampilan pertama ya, kelihatan ya. Oke, yang Anda lakukan adalah adik-adik sekalian, lihat di name your project. Perhatikan di name your project ini, ganti dengan nama Anda ya. Jadi di situ tertulis otomatis my project, ganti dengan nama Anda. Bapak ganti ini misalnya PAI 4 ya. Bapak ganti dengan PAI 4. Oke, yang dipilih di select a template. Template-nya adalah blank project ya. Anda pilih blank project. Di sini ada banyak agreement, audio, auto run dan seterusnya. Ada beberapa opsi ya. Yang kita gunakan blank project ya, blank project. Oke, setelah memilih blank project kemudian mengganti name your project dengan nama Anda ya, maka langkah berikutnya adalah klik OK. Oke adik-adik sekalian, maka tampilan awal sebentar masih loading ya. Oke, ini adalah tampilan awal background dari autoplay kita ya. Ini ada kotak berbentuk kayak mirip PowerPoint. Kalau PowerPoint namanya slideshow, kalau di autoplay namanya page ya, namanya page. Jadi ini adalah page 1. Anda mau lihat nama page ini, lihat di sebelah kiri Anda. Ada sebelah kiri Anda itu, sebelah kiri layar ada namanya page 1. Jadi page 1 ini atau halaman 1 ini adalah yang sekarang kita buka ya. Oke. Baik. Kita untuk karena kemarin kita sudah buat desainnya. Yang pertama kita bikin apa, masih ingat nggak yang di flowchart-nya? Yang pertama adalah apa? Cover ya. Setelah cover apa? Masih ada yang ingat? Welcome.
kayak editor itu Pak. Apa sih? Ada cover, ada welcome, kemudian ada menu utama ya. Ya, oke, 3 aja dulu kita coba desain dulu pelan-pelan ya. Ya, mulai ya, oke. Jadi ada cover, ada welcome. Oke. Jadi page 1 ini ada di sekalian. Kita akan memberikan sekalian background page 1 kita, halaman kita. Kita akan mengganti namanya juga sekalian kita akan memberikan background ya. Jadi perhatikan, tolong diperhatikan. Lihat, page 1-nya ini double klik ya. Double klik page 1-nya, double klik, maka muncul tampilan seperti ini. Ya. Saya ulangi. Page 1, coba cancel dulu. Ya. Page 1 yang sebelah kiri Anda di bagian Project Explorer ini ada page 1. Double klik page 1 itu, klik 2 kali page 1-nya, maka muncul tampilan seperti ini. Page Properties ya. Page Properties page 1. Ya, oke. Di bagian page name, di namanya, di name-nya Anda ganti dengan apa? Cover ya. Karena page halaman pertama kita adalah cover ya. Oke. Setelah kita ganti cover namanya, mulai kita berikan background. Oke, cara memberikan background page 1 kita tadi yang cover ini, caranya perhatikan adik-adik. Lihat di bagian background ini, di bagian background ya, background. Kemudian ada kotak use custom settings ya. Use custom settings, Anda centang 1 kali, Anda klik use custom settings ini. Oke, muncul tampilan seperti ini. Aktif ya, aktif yang di bawahnya. Setelah Anda centang use custom setting, pilih image, ada bulatan image itu, klik yang bulatannya, oke, ya, pilih image. Ketika pilih image ini, maka Anda tinggal ada nama file ya, langsung browse, klik browse, ya. Bapak ulangi, saya ingatkan lagi, klik di background, use custom setting, kemudian pilih image, kemudian pilih browse. Oke, Bapak klik seperti ini, maka tampilan browse-nya muncul begini. Ini adalah background bawaan dari autoplay ya. Background bawaan dari autoplay yang mana kemudian ini kita ini ada beberapa opsi ya, lumayan banyak sebenarnya. Ada banyak kita bisa lihat ya. Ada banyak bisa kita lihat. Kemudian Anda bisa memilih ya, kemudian yang mana kira-kira yang pas untuk aplikasi yang kita gunakan atau background yang kita akan pilih ya. Ingat, ini adalah background standar ya adik-adik sekalian, jadi bawaan aplikasi. Jadi Bapak berharap kalau untuk mempercantik nanti tampilan bahan ajar Anda ya, ini hanya untuk latihan saja. Nanti background yang Anda gunakan background yang betul-betul lebih bagus daripada ini. Contohnya saja nih, Bapak kira-kira memilih yang ini. Bapak suka memilih, kalau contoh ini memilih yang ini ya. Bapak pilih ini, setelah memilih salah satu adik-adik sekalian, klik OK ya, OK di kanan bawah. Oke, maka di bagian file image ini sudah ada nama filenya ya. Ini nama filenya ini. Sudah ada nama file, tadi kan kosong. Ketika kita browse, kita memilih satu file, otomatis sudah ada nama filenya. Ketika ini sudah jadi, kita klik OK lagi. Sekali lagi OK. Maka otomatis di background kita sudah ada gambarnya ya, sudah punya background. Nah, gitu. Ya, sudah punya background. Itu, perhatikan adik-adik. Jadi ketika kita sudah memilih tadi, maka page-nya juga sudah berubah. Tadi kan di sini page 1 ya, di sebelah, lihat sebelah kiri atas, page sekarang berubah menjadi cover karena kita sudah rename tadi, kemudian kita sudah punya background. Oke, itu cara membuat page slide atau slide ya. Kemudian kita memberikan warna atau background pada page kita. Yang kedua, kita akan membuat lagi page tambahan karena Bapak kemarin kan di contoh yang Bapak kasih di flowchart itu minimal Anda buat 3 dulu ya. Cover, kemudian ada welcome, kemudian ada menu utama ya. Jadi hari ini kita akan membuat 3 page ini. Hari ini kita akan membuat 3 page ini. Page cover, page welcome, sama page apa? Menu utama. Oke, baik adik-adik sekalian. Cara membuat page baru atau cara menambah halaman baru ya, caranya adalah lihat di cover yang sebelah kiri atas tadi yang kita sudah buat cover ya. Yang kita lihat cover sebelah kiri atas Anda klik kanan, ingat klik kanan ya, beda klik kiri. Klik kanan cover itu. Klik kanan cover itu, kemudian Anda pilih add
add atau insert tertulis di sini ya. Klik add. Ya, klik add, maka otomatis di bawah cover itu ada page 1 ada di sekalian. Di bawah cover itu ada page 1. Ya. Lihat, perhatikan di sebelah kiri. Di bawah cover itu ada page 1. Ya. Oke, perhatikan. Jadi ketika kita lihat cover tadi, saya klik lagi cover, dia tampilannya seperti ini. Ketika saya klik page 1, dia masih standar, masih kosongan ya, masih tanpa background. Nah, maka caranya ada di sekalian, kita akan mengganti rename nama page 1 tadi dengan nama yang kita buat. Rencana setelah cover kita akan buat welcome ya. Dan kita akan memberikan background. Maka caranya sama ada di sekalian, kita akan menggantinya. Caranya adalah, masih ingat ya, double klik page 1 itu. Double klik page 1 itu. Oke, tampilan seperti ini. Ketika saya double klik, seperti tampilannya kayak tadi ya. Double klik. Kemudian name-nya Anda ganti dengan apa? Welcome misalnya. Oke. Oke, welcome. Description-nya, keywords-nya nggak usah diisikan. Abaikan aja, skip aja itu. Oke. Kemudian lihat background. Kembali seperti tadi, kita akan memberikan background. Maka caranya adalah use custom setting-nya dicentang. Kemudian pilih image. Kemudian pilih browse. Seperti tadi ya. Ingat, urutannya seperti itu. Maka muncullah background browse ini. Oke, perhatikan adik-adik. Ketika Anda memilih browse, Bapak ulangi. Ketika Anda memilih browse yang ini, ya. Ketika Anda memilih browse ini, dan ketika diklik tampilan di sini bukan background seperti ini ya, bukan background seperti ini, maka caranya supaya muncul background bawaan autoplay, Anda klik galeri. Biasanya kan kalau mungkin terpindah ya, mungkin di dokumen ya, seperti ini. Loh, kan heran kita, kok backgroundnya tidak muncul? Ini karena otomatis terpindah. Maka ketika tampilan Anda ketika klik browse, yang muncul gambar folder seperti ini adik-adik sekalian, maka Anda ingat, Anda harus klik ke galeri sebelah kiri. Galeri ya, dia di galeri namanya. Jadi klik galeri, maka otomatis muncul semua background bawaan dari autoplay. Oke, maka kita harus memilih satu background kira-kira yang sesuai yang menurut Anda ya, yang bagus lah menurut Anda. Saya memilih untuk welcome misalnya ini. Ya, ini hijau misalnya. Oke, kalau sudah ada nama filenya, klik OK. Oke, maka saya sudah memiliki background warna hijau yang kayak apa seperti ini ya. Maka di page, perhatikan di sebelah kiri Anda dan atau lihat di bagian atas ini, kita sudah mempunyai dua page cover dan page welcome. Cover dan welcome. Ini perhatikan. Dengan dua background yang berbeda. Makanya untuk setiap background Bapak sarankan untuk untuk berbeda setiap backgroundnya ya. Cover dan welcome. Oke, Adik. Sudah ya? Ini gimana? Saya mau respon dulu gimana? Sudah paham semua ini? Sudah ada yang jadi? Sudah, Pak. Dewi Maria udah jadi? Dewi Maria sudah jadi? Mana, Pak? Siapa yang ketinggalan? Saya laptop nggak ada, Pak. Bukan nggak ada sih, Pak. Laptop saya ada di Samarinda, Pak. Kebetulan saya ada di L, Pak. Ada cara keluar, Pak. Siapa ini? Dewi nih? Ini Dewi? Dewi Maria. Ya, oke. Yang penting nanti ini kan Bapak record ya, Bapak akan send nanti ke GCR ya. Perhatikan ini ya. Jadi minggu depan nanti akan saya cek kerjaan Anda hari ini ya. Oke? Jadi tolong yang laptopnya mungkin ketinggalan, mungkin tidak ada di tempat, laptopnya lagi jalan-jalan dan sebagainya ya. Kalau bisa dapat laptopnya atau ada bisa digunakan, pakai dulu untuk latihan ya. Oke. Baik, yang lain aman ya? Marcella, aman. Fitria? Aman, Pak. Oke, Fitria aman ya? Iya, Pak. Baik. Ya, minimal ada beberapa orang yang jadi gitu loh. Nah, oke. Yang lain, Rasmah? Baru gabung? Sama laptopnya lagi jalan-jalan? Enggak, Pak. Laptopnya lagi dipakai. Oh iya, baik. Yang penting nanti Bapak cek minggu depan ya. Sebelum Bapak masuk minggu depan, Bapak akan cek masing-masing. Oke, perhatikan ada sekalian. Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Kita mau jam 9 nih, Bapak ditunggu ini. Baik, page yang ketiga kita akan buat page yang ketiga. Masih ingat ya, bikin page ya. Afifa aman ya? Afifa? Oke.
Aman, Pak. Baik, oke. Oke, adik-adik sekalian, perhatikan. Kita kembali ke laptop, ya. Ya, oke. Kita sudah punya dua cover, kita sudah punya dua background, sudah punya dua page, maksud Bapak. Page cover nama page welcome. Perhatikan, dengan warna yang berbeda. Dan Bapak memang menyarankan Anda memiliki cover-cover atau page ini yang berbeda backgroundnya. Jangan sama ya. Oke, kita masuk. Sekarang Bapak tadi katakan kita akan membuat 3 page. Yang pertama cover, welcome, dan menu utama. Maka silahkan membuat page menu utama. Masih ingat ya caranya? Bapak ulangi lagi, Bapak ingatkan lagi, klik kanan. Ingat, Anda untuk membuat page di bawahnya, di bawah page yang terakhir, misalnya nih Bapak, ini kan sudah ada cover dan welcome. Bapak ingin membuat page apa tadi? Menu utama. Maka Anda memilih page yang paling bawah ya, maka di welcome. Klik kanan welcome ini, baru klik add ya, klik add atau insert. Oke, klik sekali, maka otomatis muncul seperti ini, seperti tadi. Cover welcome page ya. Cover welcome page. Oke. Nah, page 1. Page 1 ini kita akan ganti menjadi page menu utama. Caranya seperti tadi, double klik page 1. Oke. Kemudian apa? Name-nya diganti menjadi apa? Menu utama. Oke, caranya masih sama adik-adik sekalian. Skip aja description-nya sama keywords-nya. Script-nya juga diabaikan, nggak usah dipedulikan. Yang Anda fokus pada name sama background. Ketika name-nya sudah ada menu utama, kemudian masuk ke background, klik use custom setting. Seperti tadi, seperti awal. Klik image, kemudian pilih browse. Oke, lagi-lagi muncul tampilan background dari bawaan aplikasi autoplay. Ya, oke, silakan dipilih kira-kira yang mana kita akan menjadikan menu utama ya. Ingat, menu utama berarti menu tempat semua tombol-tombol akan ada di situ. Karenanya kemudian carilah background untuk menu utama ini, background yang paling the best, yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling menarik. Bapak akan membuat ini seperti kayak ada kayak layar. Karena rencana Bapak di layar ini saya akan masukkan video atau gambar nanti ya. Oke, Bapak klik satu kali. Oke, Bapak pilih ini sudah ada autoplay-nya, ini nama filenya. Klik OK sekali lagi untuk melihat hasil background saya. Oke, ini background Bapak. Oke, jadi menu utamanya ada kayak model jendela ya, menu utama background-nya. Di cover kayak matahari terbit. Di welcome ada kayak warna hijau ya. Warna hijau untuk background, dan menu utama Bapak buat kayak ada semacam jendela ya. Nah, oke. Jadi kita sudah punya 3 background. Tiga punya page, kita sudah punya 3 page dengan background yang berbeda. Oke? Sudah? Semuanya sudah ini? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, oke. Oke, sekarang saya yakin ini masih terlalu mudah buat Anda. Mungkin cuma buat background gampang aja kok Pak ya. Biar kita buat 10 background begini, page begini ada masalah. Oke, kita bikin 3 aja dulu, sabar. Nanti suatu saat Anda akan tertarik banget membuat ini, akan senang banget membuat aplikasi ini. Oke, kita kembali ke cover adik-adik. Sekarang kembali ke cover, pilih klik page cover. Semua ke page cover, diklik covernya. Mau sebelah kiri boleh, mau sebelah kanan atas boleh, sama ya. Mau pilih lewat sini boleh, yang kanan, yang bagian atas ini, lihat, perhatikan mouse Bapak di cover ini, atau pilih sebelah kiri Anda juga boleh, sama ya. Oke. Sekarang untuk memperjelas cover kita harus memberikan apa? Penjelasan ya, identitasnya, bahwa ini cover ya. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita harus memberikan apa? Teks. Kita sudah punya picture, sekarang kita harus memberikan teks ya, teks atau tulisan. Nah, perhatikan nih, untuk memasukkan teks yang sifatnya untuk judul atau cover atau header dan sebagainya ya, maka kita akan memasukkan yang namanya new label object. New label object itu ada di sebelah atas, lihat yang ada tulisan, ada icon huruf ABC. Perhatikan ya, ada huruf ABC. Namanya new label object. Kita akan memasukkan label ya, label. Jadi untuk judul-judul itu masukkan label, jangan paragraf ya.
ini kita masukkan label. Oke, Bapak klik satu kali. Perhatikan dulu ya, nanti Anda praktek. Bapak klik satu kali, new label object. Klik sekali, maka di sebelah kiri atas background kita itu muncul kotak, ya. Kotak tulisannya new label. New label, ya. Muncul di sebelah kiri background Anda, kiri atas Anda ada new label. Untuk mengeditnya, double klik tulisan new label itu. Double klik tulisan new label ini. Bapak double klik ya. Oke, muncul seperti ini. Oke. Teksnya new label. New label ya. Kita akan mengganti isinya. Ini adalah pembelajaran, berarti cover, berarti ini multimedia pembelajaran. Maka Bapak akan menulis di sini multimedia pembelajaran. Bapak akan bagi-bagi nanti ya. Multimedia pembelajaran. Oke. Setelah ada teksnya, perhatikan adik-adik, kita sudah ada teks tulisannya multimedia pembelajaran, kita akan ganti fontnya, jenis hurufnya. Caranya adalah klik di bawah, bagian bawah multimedia pembelajaran ini ada font ya. Untuk mengganti jenis fontnya, klik sekali. Oke, muncul tampilan seperti ini. Oke. Ada nama-nama font di situ, jenis-jenis font, ada Sitka, Showcard, Gothic, Sego, dan seterusnya ya. Kita bisa memilih dari beberapa opsi tulisan yang kira-kira menurut Anda bagus. Bapak pilih ini misalnya, Raffi ini. Oke, Bapak pilih ini. Oke, kemudian regulernya boleh, kalau Anda ingin tebalkan juga boleh, silahkan. Bold untuk menebalkan ya. Untuk jenis size-nya bisa disesuaikan nanti, kita bisa perbesar, perkecil dengan cara menariknya nanti ya. Oke, pilih saja, Bapak memilih satu, kemudian klik OK, fontnya, untuk fontnya ya. Nah, perhatikan sebelum kita mengklik OK yang di sini perhatikan pada state colors. Ada state color sini adik-adik. Di sini state color ini ada 4 kotak. Yang pertama ada normal, ada disable, ada highlight, dan ada click ya. Perhatikan, Bapak ulangi. Di state color ini ada normal, ada disable, ada highlight, dan click. Perhatikan, kita akan ini adalah fungsi animasinya. Ini adalah fungsi animasi. Jadi perhatikan adik-adik. Normal ini maksudnya adalah ketika tulisan yang Anda buat ini tidak kita lihat sepintas saja. Artinya ketika kita melihat tulisan ini multimedia pembelajaran, normalnya adalah warna biru ya. Bapak ganti misalnya nih, multimedia pembelajaran, Bapak ganti karena backgroundnya agak-agak biru-biru, maka Bapak ganti. Bapak ganti misalnya warna kuning nih, contoh. Ya, contoh untuk normal. Normal maksudnya adalah ketika tulisan itu warna dasarnya, warna normalnya, ya. Perhatikan. Ingat tuh. Normal itu maksudnya warna dasar tulisan yang kita buat. Oke. Kemudian kita ke sebelahnya, highlight. Highlight itu adalah ketika tulisan itu Anda pakai mouse arahkan ke tulisan itu, maka dia akan berubah warnanya. Jadi misalnya nih, multimedia pembelajaran, pakai mouse yang kita gunakan ini, ketika mouse-nya diletakkan di tulisan itu, maka dia akan berubah warnanya sesuai dengan warna yang Anda pilih pada highlight. Ketika misalnya Bapak memilih nih, ketika saya arahkan, saya pilih warna merah. Contoh, jadi rencana saya, tulisannya warna kuning, ketika saya arahkan kursornya ke tulisan itu warna merah, dan ketika saya klik tulisan itu warnanya warna orange misalnya. Jadi 3 warna yang berbeda ya. Warna aslinya kuning, ketika saya arahkan kursornya ke tulisan itu berubah jadi warna merah, dan ketika saya klik dia warna orange. Oke, itu. Untuk disable skip aja, nggak perlu diganggu-gugat. Disable-nya nggak usah. Kalau kita sudah memilih 3 warna di state color sini ada di sekalian, klik OK. Maka tampilannya berubah seperti ini. Ya, ini warna kuning tadi kan rencananya. Oke, warna kuning seperti ini misalnya. Kalau untuk memperbesarkan, tarik sudutnya aja, sudutnya aja silahkan. Ya, seperti ini contoh. Oke, ini warna dasarnya kuning, orange dan merah tadi belum berfungsi sebelum kita preview, sebelum kita slideshow, sebelum kita preview, ya. Jadi belum berfungsi nanti sebentar kita akan lihat fungsinya itu. Kita membuat dulu tulisan aja, ya. Sebentar kita lihat fungsinya. Perhatikan, multimedia pembelajaran sudah jadi. Oke. Kemudian kita buat teks berikutnya lagi. Mata pelajaran apa? Misalnya mata pelajaran sejarah atau akidah akhlak, contoh. Oke, Bapak klik untuk menambah tulisan.
menambah teks, label, klik lagi ABC tadi, maka muncul di atas, maka edit lagi, ganti dengan akidah akhlak misalnya. Oke, saya ganti fontnya. Sambil nunggu ya, saya ganti fontnya. Kira-kira font yang menarik. Oke, ini misalnya saya pakai bold, kemudian saya agak besarin. Oke, sudah. Nah, saya pilih warna yang agak berbeda lagi supaya tidak aneh. Saya balik tadi, saya pilih warna merah untuk akidah akhlaknya. Highlight-nya saya pilih warna kuning, kliknya saya pilih orange. Misalnya seperti itu. Ya. Oke, jadi normal saya pilih warna merah, highlight-nya warna kuning, dan kliknya warna orange. Saya klik OK. Oke, maka ini muncul seperti ini. Oke, saya tarik, kemudian saya agak perbesar, boleh. Saya mau taruh di tengah juga boleh, nggak apa-apa. Oke, kita sudah punya dua tulisan. Satu adalah multimedia akidah akhlak. Ini namanya multimedia pembelajaran akidah akhlak. Kalau ini terlalu besar, maka bisa dikecilkan sedikit. Oke, belakang. Makanya saya bilang dari awal, membuat bahan ajar ini butuh kreativitas Anda, adik-adik sekalian ya. Oke, Bapak sudah punya nih, multi pembelajaran akidah akhlak. Multimedia pembelajaran akidah akhlak. Oke. Ingat, fungsi state color-nya belum bisa kelihatan sebelum kita preview ya. Ingat tuh, kuncinya di situ. Ya, belum. Pak, kok ini warnanya tidak berubah? Saya sudah arahkan di kursor, belum berfungsi di sini. Oke, kita masih buat tulisan nih. Kemudian kita tambahkan lagi tulisan. Yang membuat ini siapa? Oleh Anda berarti ya. Multimedia pembelajaran akidah akhlak, kelas berapa misalnya? Nah, saya tulis kelas berapa? Kelas 7 ya. Kelas 7 MTS. Misalnya seperti itu ya. Fontnya saya ganti. Latihan aja ya dari sekalian. Warnanya saya pilih yang lain kira-kira yang sesuai. Oke, kelas 7. Oke, contoh seperti ini. Ya, saya atur seperti ini aja ya, nggak apa-apa ya. Artinya ini kan cuma latihan. Nanti silahkan Anda, kalau Anda, saya berharap. Nah, oke, multimedia pembelajaran akidah akhlak kelas 7 MTS misalnya. Nah, kemudian siapa yang buat? Oleh gurunya, silahkan. Misalnya ini kalau Bapak tulis olehnya, oke, saya bikin ini seperti biasa. Saya cari font yang bagus. Warnanya warna orange belum ya. Ini misalnya oleh ini adalah dibuat oleh gurunya ya misalnya. Oke, lagi-lagi saya buat label baru oleh Bapak misalnya, Husni Idris. Ya, tinggal Anda cari cara membuat font yang baik, kemudian mulai kita membuat. Oke, warnanya apa kira-kira yang menarik? Warna biru muda. Oke, cukup. Nah, ini sudah jadi. Ya, lumayan kan? Nah, kalau Bapak menuntut Anda harus lebih cantik dari ini ya. Bapak cuma berikan contoh nih. Ya, oke. Nah, silahkan berkreasi. Kreativitas yang dituntut. Oke, Bapak sudah jadi nih. Oke, sekarang kita lihat. Bapak tadi sudah memberikan semua fungsi state color-nya ya. Untuk melihat fungsi state color-nya di mana. Oke, caranya adik-adik sekalian, kita harus preview ini dulu. Review.
Previewnya adalah apa? Dengan cara klik yang gambar monitor atau layar warna biru di sebelah kiri atas, agak atas. Atas agak ke kiri dikit. Ada ya? Klik gambar preview, klik gambar televisi itu untuk melihat previewnya. Ketika saya klik itu, muncul tampilan begini. Oke, dia loading. Nah, ini. Jadi tampilan yang ini ada di sekalian, lihat beda dengan di belakangnya. Perhatikan. Ya. Nah, ini. Ini adalah tampilan previewnya. Nah, yang di belakang itu adalah tampilan dashboardnya, ya. Yang di belakang itu adalah tampilan dashboard. Yang tampilan depan ini preview. Nah, sekarang kita arahkan mouse-nya ke kursor Anda. Kursornya ke mouse Anda, kursornya arahkan ke tulisan. Tadi multimedia kalau kita arahkan warna apa? Merah. Ketika saya keluar dari situ, hilang warna, kembali normal. Ketika saya arahkan kursornya ke tulisan multimedia, warna merah. Ketika saya klik, warna orange. Ya. Kalau dia normal, warna kuning. Ketika saya arahkan kursornya, warna merah. Ketika saya klik, warna orange. Akidah akhlak. Warna merah normalnya, ketika saya arahkan kursor warna kuning, ketika saya klik warna orange. Kelas 7 MTS, ketika saya klik warna apa ini? Hijau biru muda kali ya. Kemudian warna hijau klik lain. Ini juga ketika klik saya klik lain. Ini juga ketika saya klik lain. Dan seterusnya. Artinya inilah fungsi animasinya di sini ya. Untuk teks. Ya, teksnya kemudian dibuat sebegini untuk judul-judul teks supaya menarik untuk dibaca oleh siswa. Kalau kita sudah lihat fungsinya sudah jadi, ingat, kenapa kemudian kita tidak bisa terpindah ke cover berikutnya, ke welcome sama menu utama, ini ada di sekalian. Mana tadi ya, previewnya. Kita tidak akan bisa kepindah ke cover sama welcome karena tidak ada tombol, belum ada tombol untuk pindah ke page berikutnya. Ya, kita belum bisa pindah ke ini, nggak bisa, Anda mau klik kemanapun nggak bisa jalan dia. Karena kita belum membuat page, kita belum membuat tombol untuk pindah ke page berikutnya, ya, oke, nah, baik. Nah, jadi kalau Anda ingin membuat, misalnya ini, Bapak sudah punya ini di bagian page 1 ini ada cover dan sebagainya, sudah ada, oke. Tinggal kemudian ingin membuat di page berikutnya, Anda harus keluar dulu dari sini. Anda harus keluar dari sini. Kalau cara keluar dari previewnya, tinggal tanda silangnya diklik, yang merah ini close. Oke, maka kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke dashboard kita, tempat kita mendesain. Untuk membuat tulisan yang sama, kita harus pindah ke welcome ya. Karena yang baru ada tulisan itu cover. Welcome masih kosong. Welcome itu masih kosong. Jadi kita akan membuat juga tulisan seperti sama di welcome ya, welcome. Kita akan membuat tulisan yang sama di bagian page welcome kita. Nah, supaya menarik juga seperti multimedia pembelajaran. Tugas Anda saat ini adik-adik, silahkan kemudian membuat tulisan di welcome ya. Silahkan membuat tulisan di welcome. Nanti minggu depan Bapak akan cek dan menu utama boleh. Silahkan dibuat aja dulu ya. Nanti minggu depan Bapak akan ajarkan cara membuat tombol dari cover menuju welcome, dari welcome menuju menu utama. Ya. Oke? Ada deh ya? Oke. Itu dulu untuk pertemuan hari ini. Bapak kebetulan ada janji. Ada yang ingin tanyakan? Sebelum Bapak akhiri pertemuan ini? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Berarti kita harus ngekek dari awal ya, Pak ya? Kita harus buatnya dari awal, Pak. Iya. Nggak bisa pakai e-book yang kemarin. Oh iya. Kan kemarin Bapak sudah ngomong tuh. Terus untuk masukin gambar. Terus kalau misalnya kita pengen masukin kayak ada gambar animasi kartun gitu Pak, itu bisa Pak? Bisa. Ya, yang Bapak jawab pertama dulu ya. Iya baik Pak. Untuk materinya nanti, tetap materi yang kamu gunakan pada materi yang e-book kemarin. Makanya kalau materi kamu kemarin e-book itu pelajaran apa? Dewi pelajaran apa waktu e-booknya? Akidah akhlak Pak. Ya, berarti multimedia pembelajaran akidah akhlak juga berarti. Kelas berapa misalnya, silahkan disesuaikan, ya kan? Nanti Dewi pada saat materi nanti pada menu utama kan ada materi tuh, ya ada materi. Nah, pada saat materi nanti sesuaikan materi kamu yang di e-book tadi.
masukkan materi 1, materi 2, bab 1. Kalau yang di ibu kan bab 1, bab 2, bab 3. Tapi Bapak berharap memang tidak perlu terlalu detail ya, tidak perlu terlalu lengkap untuk materinya. Yang penting kemudian materi di dalam autoplay itu ada gitu loh. Ya, Dewi ya? Paham ya? Dewi seperti itu. Untuk memasukkan picture atau image, kalau di sini namanya image itu boleh, silakan. Ya, image. Cuman kalau di PowerPoint kan gambar animasi yang bergerak itu kan namanya filenya GIF ya, file GIF ya. Gambar kartun yang bergerak itu namanya file GIF tuh namanya. Kalau di di aplikasi di PowerPoint biasa kita misalnya orang berlari kita masukkan file GIF itu bisa. Di sini adik-adik sekalian, kalau ingin memasukkan animasi yang bergerak bisa, dia hanya compatible dengan file SWF. Jadi kita hanya bisa kalau gambar yang tidak bergerak bisa, tidak ada masalah di image. Tapi kalau gambar yang animasi yang bergerak itu dia tidak support. Autoplay tidak support dengan file GIF ya. Jadi caranya kalau ingin supaya dia support, maka Anda harus mengkonversi file GIF kartun tadi itu menjadi file SWF. File SWF. Ada konversinya. Nanti Bapak akan share aplikasinya ya. Konversi dari file GIF ke SWF. Jadi silakan cari gambar kartun animasi yang ekstensinya GIF. Nanti setelah itu kita konversi menjadi SWF. Kalau SWF itu pasti bisa masuk, support pasti di dalam autoplay. Kalau GIF tidak support, tidak bergerak dia gambarnya. Tapi kalau untuk gambar sendiri bisa. Untuk gambar saya mumpung bertanya nih, saya masukkan saja insert gambar di bagian cover ini. Perhatikan untuk image lihat di sebelah tulisan ABC, ikonnya adalah yang kayak gambar lukisan. Kayak gambar itu new image object. Ya, perhatikan di kursor Bapak. New image object, klik sekali. Maka muncul lagi-lagi seperti ini. Ini picture saya, maka Anda memilih galeri ya. Galerinya itu cuma ini, adik-adik sekalian. Galerinya dari autoplay cuma ini. Galeri gambarnya ya. Nah, kalaupun kita punya gambar lain silahkan ya. Maka arahkan di mana picture Anda. Misalnya Bapak nih, nah ini. Oh, Bapak punya gambar ini misalnya ya. Oke. Misalnya gambar ini. Nah, ya, ada beberapa gambar yang Bapak gunakan misalnya untuk pembelajaran. Contoh Bapak mengambil ini ya. Nah, cuma karena dia ada gambar putih backgroundnya maka dia akan terikut. Jadi caranya mungkin di setting dulu. Ini contoh aja nih. Nah, Anda mau pakai tulisan Assalamualaikum, boleh juga enggak apa-apa. Atau kalau mau cari gambar lain, misalnya Bapak pakai gambar lain, ya misalnya saya nggak punya Nah, misalnya nih ketupat nih. Nah, ini ketupatnya. Ini ketupat. Kalau ya untuk supaya background putihnya tidak kelihatan, cari gambar tulis atau gambar image yang ekstensinya PNG ya. Cari ekstensi tulisan PNG, image gambar. Kan gambar itu ada JPG ya, ada JPEG, ada apa lagi? PNG yang paling aman. PNG itu akan menghilangkan background putihnya seperti ini. Maka kalau saya masukkan ketupat seperti ini pakai PNG, maka background putih yang kayak tulisan Arab ini itu akan hilang seperti ini. Nah, ini tinggal Anda mempercantik. Nah, misalnya ini pas ucapan pas lebaran ini menggunakan ketupat ini pas banget kayaknya. Ya kan? Nah, Anda sesuaikan nanti. Ketika Anda mengajar pelajaran apa, misalnya pas temanya tentang akidah akhlak, temanya tentang iman kepada Allah, beriman kepada Allah, silahkan carikan gambar-gambar Allah yang kemudian bisa Anda masukkan dalam page Anda gitu. Ya, ada ya. Seperti ini latihan aja ya. Jadi silahkan. Jadi hari ini silahkan berkreasi. Bapak akan cek minggu depan. Yang belum ada laptop minggu depan sudah harus ada ya. Dispensasi Bapak sampai hari ini aja. Minggu depan sudah ada laptop karena sudah pertemuan kedua untuk autoplay. Kalau tidak ada laptop bagaimana nanti kamu? Pertemuan ketiga tambah semakin bingung. Ini aja kalau tidak mengikuti dari Bapak kamu akan bingung nih. Ya, minggu depan saya berharap semua sudah ada laptop. Tidak ada lagi alasan, Pak, laptop saya jalan-jalan. Laptop saya dipinjam orang. Jadi pinjam orang itu artinya jalan-jalan ke laptopnya. Ya, sudah ada laptop semua standby di samping. Bapak paling lama kan Bapak 1 jam tuh ngajar tuh. Laptop Anda standby sama Anda paling lama 1 jam. Jadi kalau ada orang mau pinjam, jangan dulu. Nanti setelah mata kuliah Bapak baru pinjam laptopnya. Ya, supaya kemudian
bisa digunakan dulu untuk pelajaran Bapak. Setelah itu kalau mau pinjamkan teman dan sebagainya, monggo ya, nggak ada masalah. Oke, masih ada yang bertanya? Silakan. Berarti clear ya, jelas ya untuk ini ya. Jelas, Pak. Baik, oke. Minggu depan Bapak akan menambahkan lagi cara untuk kita pindah ke page berikutnya. Dan tugas Anda hari ini adik-adik sekalian, page welcome, tolong diisi ya. Buatkan tulisan dengan ABC tadi. Judulnya adalah welcome atau selamat datang. Isinya ya Anda desain lah. Selamat datang di pembelajaran pembelajaran akidah akhlak. Ini kelas 7 diperuntukkan untuk siswa kelas 7 MTS dan seterusnya, kemudian akhiri dengan selamat belajar. Minggu depan Bapak cek dan saya akan sama-sama juga memperbaiki itu. Oke adik-adik sekalian, Bapak pikir demikian ya, cukup ya hari ini ya. Ya. Oke baik, insya Allah kita ketemu minggu depan dan Bapak ingatkan lagi, kalau sudah ini di save aja. Autoplay Anda yang terbuka silahkan di save. Cara save-nya yang gambar kayak di sebelah kiri atas dekatnya buntut save. Oke, di save ya. Nah, kalau sudah di save, nanti tinggal close saja. Oke, Bapak close, kemudian Bapak stop share screen. Oke, kita sampai hari ini 11 orang yang hadir ya. Sampai jam terakhir ini 10 karena Bapak juga masuk di HP ya. Bapak juga bergabung di HP. Oke, baik adik-adik sekalian, minggu depan Bapak berharap minggu depan sudah semua laptop ya. Walaupun pakai HP tetap ada laptop di sampingnya dan Bapak akan ngecek. Bapak nanti akan minta yang pakai HP Bapak ingin lihat hasil kerjanya. Yang pakai laptop Bapak akan jadikan co-host untuk melihat hasil kerjanya minggu depan. Ya. Supaya saya tahu perkembangan Anda, progres Anda sampai di mana. Bapak, oke baik adik sekalian, Bapak pikir cukup untuk hari ini. Insya Allah kita akan ketemu ke depan lagi ya. Nanti tetap jam yang sama. Saya harap on time jam 8:30 besok ke depan ya. Kita bisa sama-sama masuk lagi dalam pembelajaran kita di pengembangan bahan ajar. Baik, barcode-nya Bapak kirim nanti jam 10 ya. Akan terkirim di jam 10 barcode. Nanti silakan cek jam 10 di barcode di GCR. Baik, Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, Pak.